Baik, terima kasih dan pemirsa, saya Elisa Purba melaporkan langsung untuk Anda dari ruang sidang Badan Legislasi DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT saat ini kembali dibahas di DPR RI setelah sebelumnya sempat tertunda dan carry over di periode saat ini. Tentu kita berharap bahwa undang-undang ini bisa memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan juga adil bagi pemberi pekerjaan atau penyedia jasa dan juga para pekerja dan juga para pengguna jasanya. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini sudah bersama dengan saya Wakil Ketua dari Badan Legislasi DPR RI Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari fraksi Golkar Dapil Sumatera Utara 3. Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita melihat bahwa Undang-Undang PPRT ini merupakan carryover dari periode sebelumnya, Pak. Sempat tertunda. Apa yang dibahas, poin-poin baru yang ingin diajukan DPR RI agar undang-undang ini menjadi lebih komprehensif, Pak? Ya, tentu pertama kita menyesuaikan, mencari titik tengah ya. Karena kan selama ini seperti ada pertentangan yang dihadap-hadapkan ya antara si pemberi kerja dengan si pekerja rumah tangga ini. Jadi begitu kita bicara tentang perlindungan, dikhawatirkan atau ada khawatiran selama ini pemberi kerja ini merasa terbebani terlalu besar dan tanggung jawab gitu. Nah, jadi memang sebetulnya kita mau meluruskan bahwa antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga ini bukan hubungan industrial gitu. Karena kan negara kita ini sebenarnya negara yang secara kultural penuh dengan rasa kekeluargaan. Jadi banyak sebetulnya kan para pekerja rumah tangga itu dianggap oleh si pemberi kerja atau keluarga pemberi kerja itu kan sudah menjadi bagian keluarga yang tidak perlu ada semacam ya kontrak dan segala macam. Makanya penyelesaiannya adalah jadi ikatan kerja itu bisa dipilih antara kesepakatan dengan kontrak kerja. Jadi kalau mau kesepakatan silakan, kalau mau kontrak kerja juga silakan gitu. Nah, itu menjadi satu titik temu. Nah, yang kedua juga kita berpikir tentang ya munculnya kata perlindungan itu kan karena ada beberapa kasus ya yang selama ini misalnya terjadi bullying gitu ya, atau kemudian ada semacam dalam tanda petik penyiksaan dan seterusnya terhadap pekerja rumah tangga. Nah, kita lebih menekankan kepada itu. Nah, kemudian yang ketiga juga nanti diatur dalam undang-undang ini soal adanya hubungan tiga pihak ya antara pemberi kerja, terus kemudian pekerja rumah tangga, ada pihak ketiga yang kemudian menghubungkan antara itu. Nah, itu juga kita atur detail. Nah, hari ini juga kita sedang mengundang BUMN yang selama ini menangani soal asuransi, BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Nah, kita sedang berpikir bagaimana supaya memang untuk lebih menjamin ya si pekerja rumah tangga ini untuk bisa bekerja secara nyaman, aman, kemudian kesehatannya juga bisa terjamin. Kalau terjadi apa-apa juga misalnya ada yang cover gitu ya. Nah, ini sedang kita mau pikirkan bagaimana supaya memang mereka bisa ikut masuk terdaftar menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja atau BPS Kesehatan. Walaupun BPS Kesehatan itu kan sebenarnya sudah menjadi kewajiban ya negara untuk mengcover semua gitu. Tapi ini mempertegas saja gitu. Kira-kira itu. Ini poinnya berarti saya tangkap untuk perlindungan dan juga kesejahteraan dari pekerja rumah tangga, Pak. Nah, apa yang membedakan antara Undang-Undang PPRT ini dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah ada, Pak? Nah, dia kan jadi ini undang-undang yang lebih spesifik lagi ya, makanya lex spesialis. Jadi kalau tenaga kerja kan umum ya. Nah, tadi seperti dijelaskan misalnya ya kalau bicara tentang soal asuransi ketenagakerjaannya sudah berbeda. Jadi kalau di dalam kontrak kerja atau kesepakatan, dia dikategorikan sebagai pekerja formal. Pekerja informal. Nah, tetapi kalau bicara tentang soal iurannya, dia dikenakan sebagai pekerja formal. Nah, itu kan yang membedakan antara dengan pekerja yang umum dengan yang pekerja. Jadi sebetulnya pekerja rumah tangga ini dianggap pekerjaan informal sesungguhnya. Yang tadi kalau misalnya bicara tentang undang-undang ketenagakerjaan itu lebih kepada hubungan industrial semata. Nah, tapi kalau ini kan nanti memang tadi seperti saya katakan tidak selamanya hubungan itu hubungan yang industrial.
Karena dia satu pekerja informal, yang kedua memang kultur masyarakat kita tadi yang lebih banyak kekeluargaan itu. Sedikit Pak, sedikit lagi terakhir. Berarti apakah nanti para pekerja rumah tangga ini akan dikategorikan sebagai pekerja formal yang juga akan membayarkan pajak dari penghasilan mereka? Dan bagaimana DPR bisa memastikan bahwa Undang-Undang PPRT ini tidak merugikan salah satu pihak di antara pemberi kerja, pekerja dan juga pemakai jasanya, Pak? Ya, tentu tidak ada perubahan, tetap statusnya sebagai pekerja informal. Dan kalau kemudian nanti ada pajak apa segala macam, bahkan ini sekarang kita mau bicarakan, kalaupun misalnya nanti kita terapkan ada perlindungan melalui asuransi, itu tidak dibebankan kepada si pekerja, tetapi juga dibebankan kepada pemberi kerja. Nah, makanya kami sehari ini tanya kira-kira berapa besarannya. Nah, kita tadi dapat kisaran ya antara kalau yang totalnya untuk BPJS kesehatan dan tenaga kerja itu average cuma 50.000 lah per bulan ya. Yang saya kira itu bagi pemberi kerja tidak terlalu memberatkan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebetulnya yang mau kita perkuat dalam undang-undang ini. Statusnya tidak berubah sebagai status pekerja informal, tetapi perlindungannya kita maksimalkan tanpa juga kemudian memberikan beban terlalu besar kepada si pemberi kerja. Kira itulah jalan keluar dari undang-undang ini, dan mudah-mudahan mungkin dalam seminggu 2 minggu ini insya Allah undang-undang ini selesai. Baik, terima kasih Pak Doli atas diskusinya, dan pemirsa, tentu kita berharap bahwa Undang-Undang PPRT ini di bawah pengawasan dari Badan Legislasi DPR RI bisa memberikan keadilan dan juga perlindungan hukum yang komprehensif baik kepada pekerja maupun pemberi kerja dan juga pengguna jasa. Sekian yang dapat saya laporkan untuk Anda, kembali ke studio.